transformasi diri yang berada dalam nilai Confidenter. Sebelum kami memperjelaskan tentang materi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Angelica Halim dan saya akan membahas tentang apa saja hambatan-hambatan transformasi diri sekaligus menjelaskannya. Nama saya Antonio Diego Nevin, saya akan menjelaskan nilai-nilai positif apa yang kita bisa gali dari cerita di atas. Dan saya Cleopatra Josifanya akan menjelaskan bagaimana menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada bacaan tersebut, baik itu di dalam sekolah, rumah, dan masyarakat. Dan saksikan videonya. Menjadi pribadi istimewa. Setiap orang berhak berubah menjadi pribadi yang istimewa, itu keyakinanku. Keyakinan itu muncul bukan tanpa alasan. 1 tahun lalu, Pak Tono, guru matematikaku, mengatakan bahwa aku adalah anak yang tidak bisa diharapkan. Hal tersebut terjadi karena aku tidak bisa mengerjakan soal matematika yang dia berikan. Pada saat itu, tanganku kaku untuk menulis angka. Pak Tono yang berdiri di sampingku kemudian membentak. "Kamu ini bagaimana? Soal yang mudah seperti ini saja tidak bisa kamu kerjakan." Aku masih tetap tidak bisa bergerak. Aku benar-benar tidak mengerti dengan materi yang diberikan. Akhirnya, aku diminta kembali ke tempat duduk sambil termenung. Kemudian salah satu teman kelasku disuruh maju mengerjakan soal yang sama. Luar biasa. Dia bisa mengerjakan soal yang menurut aku susah. Mungkin aku yang memang terlalu bodoh, pikirku kala itu. Sepulang sekolah, aku mencoba mengerjakan soal-soal matematika. Akan tetapi, tetap saja tidak ada yang bisa aku kerjakan. Aku meminta ibuku untuk menjelaskan kembali. "Bu, Laras minta tolong. Ibu bisa bantu Laras kerjakan soal ini tidak?" tanyaku. "Oh ya, coba ibu lihat materinya tentang apa?" jawab ibu. "Tentang aljabar, Bu," balasku. Sembari tersenyum, ibu mengatakan, "Itu mudah, Nak." Ibu pun mengajarkan aku cara mengerjakan soal aljabar. Ibu menjelaskan dengan pelan-pelan, namun masih saja aku belum mengerti. Ibu berulang kali menjelaskan, tetap hasilnya sama. "Kamu gimana sih? Ibu sudah jelaskan 2 kali, bahkan dengan pelan-pelan. Masa kamu belum mengerti juga? Bodoh banget sih kamu ini. Lagian soal ini kan mudah. Kamu ngapain saja di kelas sampai tidak paham materinya?" kata ibu panjang lebar menahan amarah. Aku hanya bisa terdiam. Aku benar-benar tidak bisa menjawab. Belum sempat berbicara, ibu pun mengomel lagi. "Kamu ini malu-maluin ibu saja sebagai guru matematika." Aku hanya tertunduk diam, bingung bercampur marah. Minggu berikutnya, setelah hari aku dimarahi, ada ulangan materi aljabar. Aku mendapat nilai 45 dari ulangan itu. Pak Tono kemudian menyindir aku dan teman-teman yang mendapat nilai tidak tuntas. "Kalau nilai segitu, mau jadi apa kalian?" katanya sambil memegang ujung kumisnya. Setiba di rumah pun, aku kembali diomeli ibu. Rasa-rasanya tiada hari tanpa mendapat omelan, sindiran, sinis, dan lain-lain. Sempat down dan putus asa, ingin berhenti sekolah. Pikiranku terlalu lemah untuk memahami materi-materi yang sulit itu. Namun, suatu saat, aku duduk termenung di perpustakaan sekolah. Lama aku bermenung sendiri, menatap diri yang tak kunjung pintar. Dan permenungan ini mengetuk pintu hatiku. Aku memutuskan untuk semakin giat mempelajari matematika. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa dengan kerja keras. Aku pun mencari temanku yang bisa mengerjakan matematika. Aku datang ke rumahnya dan aku menghabiskan sore untuk belajar matematika dengannya. Perlahan tapi pasti, nilai matematika aku meningkat dari 45 menjadi 56, kemudian 65. Aku terus berusaha sehingga akhirnya saat ujian tengah semester, aku berhasil mendapat nilai 85. Pak Tono yang kerap memarahi aku karena nilai selalu di bawah 70,
kemudian memberikan pujian. "Raras, selamat, nilai kamu tuntas, tingkatkan lagi," katanya. Saya mengangguk. Sejak saat itu nilaiku konsisten di atas 90. Dan sekarang aku baru saja mendapatkan juara 3 Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Bahkan, aku sering membantu teman-teman di kelas untuk memahami materi matematika. Manusia itu bisa berubah, manusia itu menjadi istimewa selama mau berusaha dan tidak mudah putus asa. Perkenalkan, nama saya Antonio Diego Nevin. Saya akan menjelaskan nilai-nilai positif apa yang bisa kita gali dari cerita tersebut. Nilai yang bisa kita gali dari cerita tersebut ada kompetensi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan. Yang pertama itu ada tangguh. Tangguh adalah kemampuan bertahan ketika berhadapan dengan situasi sulit atau berat. Tidak mudah tersinggung dengan perkataan, tidak khawatir secara berlebihan, tidak mudah menyerah, dan selalu menyebarkan pikiran positif kepada orang lain. Yang kedua itu adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti mengerjakan apa yang menjadi tugas dari mau menerima konsekuensi yang menjadi akibat dari apa yang dikerjakan. Terima kasih. Cara menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam bacaan menjadi pribadi yang istimewa, yaitu di dalam rumah selalu mampu melaksanakan kedisiplinan dan selalu konsisten dalam melakukan sesuatu, baik itu dalam melakukan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Di sekolah dapat melaksanakan suatu pekerjaan ataupun tugas dengan disiplin, selalu berusaha dan memiliki landasan atas keterampilan dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja tersebut yang mengharuskan kedisiplinan. Dan yang ketiga, di masyarakat, dengan cara menggunakan seperangkat kemampuan yang dimiliki dalam melakukan apapun itu, dan selalu berusaha, disiplin, dan selalu berkompetisi. Poin ketiga yaitu terkait hambatan-hambatan transformasi diri. Jadi teman-teman, transformasi diri ini mempunyai 4 hambatan loh. Hambatan yang pertama yaitu di mana seseorang merasa malas ataupun takut untuk keluar dari zona nyaman. Hal ini berarti di mana keadaan seseorang ia tidak berani ataupun ia takut untuk mengeksplor maupun mencoba hal baru yang ada di lingkungan sekitarnya. Tentu saja ini mengakibatkan orang tersebut akan selalu berada di lingkaran yang sama. Dia tidak bisa sama sekali untuk melangkah lebih maju. Yang kedua, egoisme. Sesuai namanya, egoisme itu lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, di mana ia tidak peduli dengan hal yang ia lakukan baik ataupun buruk dan pendapat orang lain. Yang penting ia lakukan demi diri sendiri, sehingga mengakibatkan ia tidak bisa mengubah dirinya. Yang ketiga, yaitu menganggap diri yang paling benar. Tentunya, menganggap diri yang paling benar ini, seseorang tersebut tidak bisa menerima kritikan dari orang lain. Karena ia selalu merasa bahwa segala yang ia lakukan itu adalah benar dan tepat. Yang ini tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ia merasa bahwa kekurangan di dalam dirinya itu bukan masalah besar, mengakibatkan ia tidak bisa untuk merenungkan ataupun memperbaiki dari kekurangannya itu. Ia merasa bahwa hal itu bukan masalah besar, sehingga membuat dirinya tidak bisa berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, kita harus tetap percaya diri sendiri ya, bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk terus mengeksplor di dunia di sekitar kita. Kita lihat bahwa dunia ini sangat luas, jadi kita semua harus berani. Sekian dari video kami berharap semoga dengan video ini bisa membawa dampak baik bagi para penonton. Sekian dan terima kasih.